Salam tarot aja, selamat bergabung kembali. Lama channel ini tidak aktif. Kali ini kita akan belajar untuk membuat jurnal tarot. Jurnal tarot ini difokuskan pada cara mewacanakan tarot untuk diri sendiri. Langkah pertama, Anda bisa membeli kartu dulu supaya kartu ini ada keterhubungan dengan diri Anda. Memang selama ini kartu tarot cenderung digunakan untuk melakukan pewacanaan terhadap orang lain. Tetapi sebenarnya tarot untuk diri sendiri itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Anda bisa melihat di channel ini banyak makna-makna tarot untuk kartu Rider-Waite-Smith. Kartu ini relatif murah, bisa dibeli di media online dan harganya sangat terjangkau. Mungkin ada yang 100.000, 75.000 dan seterusnya. Anda juga bisa menggunakan tarot lain tergantung pada sistem makna yang ada di dalam masing-masing deck kartu. Langkah berikutnya, setelah Anda memberi kartu dan mempunyai kartu sendiri, maka Anda harus memperhatikan acak kartu ini. Ada yang terbalik, ada yang tegak, ada yang kombinasi antar dua-duanya. Kalau bisa kartunya jangan hanya tegak semua seperti ini misalnya. Tapi Anda caranya kalau sudah membeli kartu maka dia tumpuk saja lalu diacak dibalik, ditumpuk lagi, dirapikan lagi, lalu kemudian dipisahkan lagi 3 seperti ini, lalu dibalik. Seterusnya sampai Anda merasa bahwa semua kartu ini terbalik. Dan tentu saja lakukan dengan rileks, tidak usah terburu-buru, santai saja karena pewacanaan tarot mengharuskan ada sikap psikis yang sangat rileks. Setelah rileks, Anda memastikan semuanya ternyata sudah ada yang posisi tegak, ada yang posisi terbalik. Anda lakukan shuffling dulu karena biasanya kalau kartu baru dibeli itu masih campur-campur. Anda shuffling atau Anda kocok, Anda acak. Setelah selesai, lalu Anda belajar untuk memisahkan kartu arkana mayor dan arkana minor. Mengapa? Karena dalam pewacanaan tarot untuk diri sendiri itu kita awali dengan menentukan tema besarnya. Dan tema besar itu harus menggunakan atau disarankan menggunakan tarot arkana mayor saja. Karena arkana mayor itu menceritakan pola perjalanan hidup, kalau arkana minor cenderung akan menceritakan situasi, maka kurang kuat kalau menggunakan arkana minor. Singkat kata, kita cari dulu arkana mayornya. Jadi harus bersabar. Ini mayor, strength atau kekuatan. Gampang. Kita cari dulu The Empress atau Ibu Bumi, Hanged Man, lelaki tergantung, Chariot, kereta perang, bukan, Hermit, pertapa, The Moon, bulan, Tower, The World, Wheel of Fortune, Hierophant, The Sun, The Star, bintang, Lovers atau pencinta, Death, kematian, Justice, keadilan, High Priestess, pendeta tinggi atau pendeta perempuan tinggi, The Devil, setan atau iblis, Temperance, keseimbangan atau kesederhanaan, Judgment, pengadilan akhir, The Emperor, kaisar atau raja, The Magician, pesulap atau penyihir, The Fool, si dungu atau si badut. Sudah, nah kita hitung apakah jumlahnya sudah sesuai dengan seluruh posisi atau jenis kartu, kategori kartu arkana mayor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sudah genap 22. Nah, untuk kartu arkana minor kita
sendirikan terlebih dahulu. Sekarang dari kartu Arcana Mayor ini, perhatikan posisinya jangan sampai tegak semua, sebagian terbalik. Setelah itu dengan rileks Anda melakukan shuffling sambil membatin dalam pikiran tentang masalah atau tema besar. Saya mencontohkan dalam video ini, tema besarnya adalah bagaimana cara saya memperoleh penghasilan 50 juta per bulan. Dengan rileks lalu Anda mengambil satu kartu. Hasilnya adalah The Empress. Sendirikan dulu kartu The Empress dan kartu-kartu Arcana Mayor kita pisahkan lagi. Langkah berikutnya adalah memandang beberapa elemen dalam kartu Empress. Anda bisa menonton video tentang makna kartu Empress, tapi singkat kata kartu Empress ini adalah simbol Ibu Bumi atau Ibu Pertiwi kalau di kultur Indonesia. Dia duduk di sini, ada beberapa simbol di sini. Dikaitkan dengan posisi pertanyaan tadi, bagaimana mencapai 50 juta, penghasilan itu 50 juta per bulan, maka Anda rileks dengan memandang kartu ini terlebih dahulu, pelan-pelan, atur nafas, lalu masuk ke dalam detail-detail kartu. Ada warna hijau, Anda masuk ke dunia simbol hutan atau tanaman. Anda masuk ke dalam dunia simbol sampai menjumpai sosok seperti ini. Anda bisa menggunakan mata terbuka atau sedikit terbuka, atau kalau sudah mampu pelan-pelan dengan menggunakan mata tertutup. Setelah Anda masuk, lalu Anda bisa memvisualkan apa yang dikatakan oleh The Empress. Anda bisa memvisualkan aroma baju, parfum, atau Anda memvisualkan kursinya, dan seterusnya. Alam bawah sadar Anda akan bisa menyajikan berbagai informasi, entah itu kata, film, atau bahkan seolah-olah Anda berjalan bertemu dengan The Empress. Seterusnya Anda dengarkan apa perkataannya dengan terus-menerus masuk ke alam ini. Setelah cukup Anda memperoleh informasi, kata-kata, perilaku, atau suasana yang ada di sini, bagaimana dia duduk dan menyatakan sesuatu dengan tongkatnya, lalu Anda masuk kembali ke alam sadar. Perlahan-lahan tarik nafas dan kembali lagi ke tubuh Anda sendiri. Dari makna yang Anda bisa cek di deskripsi maupun di video di atas, The Empress ini adalah simbol Ibu Bumi. Suatu bentuk archetype feminin yang dekat sekali dengan unsur tanah. Ini simbol penglahiran, simbol munculnya panen, muncul tanaman atau kesuburan. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana bisa mempunyai penghasilan 50 juta, kemungkinan yang ada adalah punya jiwa untuk menjadi seorang The Empress. Seperti apa jiwanya Anda bisa cek di deskripsi. Langkah berikutnya Anda tulis pengalaman tadi selama mempelajari atau mendapatkan simbol-simbol dari The Empress. Nah, langkah berikutnya adalah Anda gabungkan lagi kartu Arcana Mayor dan Minor. Anda acak dulu secara terbalik, lalu dalam kondisi seperti ini Anda harus menambahkan satu kartu lagi untuk memperkuat pemaknaan untuk menjawab pertanyaan tadi. Langsung saja Anda dengan sikap yang rileks
mengambil satu kartu, misalnya ini kartu 1 2 3 4 5, jadi semacam simbol dari perjalanan yang penuh penderitaan. Jadi kalau 50 juta itu berawal dari ketidakmampuan diri dengan kondisi yang sangat kurang, bahkan mengalami hampir kebangkrutan dan kemiskinan, maka ini mencerminkan simbol situasi. Sama seperti langkah sebelumnya, Anda masuk ke dalam dunia simbol ini pelan-pelan, melihat ada 5 logam, terus kemudian ada orang yang berjalan, ini ada yang mungkin difabel, menjebelkan ketidakmampuan secara tubuh tapi masih punya semangat untuk berjalan. Lalu ada perempuan yang dengan berbaju apa adanya, ini simbol kemiskinan, atau alam bawah sadar Anda menceritakan tentang pola-pola belum ada keterpenuhan atau belum terpenuhi aspek-aspek keuangan. Dikaitkan dengan The Empress, maka ini adalah posisi yang disimbolkan dari bawah sadar bahwa Anda untuk mengatasi situasi kemiskinan, situasi kekurangan finansial, maka bersikaplah seperti The Empress. Tuliskan pengalaman ini dalam jurnal supaya nanti dalam beberapa hari, minggu, atau bulan, atau bahkan tahun, Anda bisa mengecek kembali seperti apa perjalanan dari pertanyaan tadi, 50 juta per bulan. Sampai di sini kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, dan untuk lebih lengkap bagaimana penjelasannya, Anda bisa melihat atau membaca pada kolom deskripsi atau komentar. Salam tarot baca.